mereka ya apa yang bisa diuangkan lah, berarti ya menjual apa yang ada gitu. Menjual apa yang apa yang bisa dijual ya jual, apa yang bisa dijalani, yang penting bisa mendapatkan itu tadi. Sahabat Siddharth Kamulyan Channel, saat ini kita akan membahas dampak adanya COVID-19 dan PPKM yang baru kita alami, terutama kita akan membahas dampaknya terhadap pelaku seni budaya. Sekarang kita sudah ada tamu, ini namanya Mas Sukaptiran. Selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat. Sehat. Mas Sukaptiran ini dia pelaku seni, khususnya seni pertunjukan teater, dan sekarang ini dia memang ya sudah senior ya, karena dulu dia memang sekolah di sekolah seni pertunjukan di SMKI ya. Jadi dari tahun berapa, Mas? Saya mulai lulus itu tahun 94. Iya. 94, sekarang sudah tahun 2001. Berarti sudah berapa tahun kira-kira? Berarti ya udah sekitar berapa tahun ya? 94 ya? 25 tahun apa ya? 25 tahun, iya. 27 ya. Ya. Nah, sudah berapa ratus kali pementasan? Waduh, sudah nggak inget Mas, sudah saking lama ya? Sudah saking lamanya itu kan ya, wis aduh berapa kali pementasan udah nggak inget lagi. Tapi kalau sama mantan pacar kan ingat? Oh, mantan pacar ingat terus. Mas Kaptiran. Ya. Jenengan kan ini memang profesinya sebagai seorang seniman. Iya. Seniman pertunjukan ya, teater khususnya. Dan kita kan ini baru mengalami wabah ya, COVID. Keterpurukan, Bos. Iya. Wabah COVID-19, terus ini juga ada PPKM, dan dampaknya ketika ada wabah ini kan ada banyak pembatasan ya. Iya. Dampak pembatasan, dan pembatasan ini tentunya sangat jelas. Jadi dulu yang kita boleh pentas di taman budaya, di kita bisa panggung pentas kesenian, di panggung terbuka, ditonton oleh banyak orang. Sekarang kan nggak boleh. Sekarang blas itu kan nggak boleh. Nah, tentunya kan ini berdampak serius terhadap satu kreativitas. Kreativitas. Yang kedua juga masalah ekonomi. Jelas. Piye Mas, cerita situasi teman-teman gimana sekarang ini? Gini ya, kalau masalah pandemi ini ya, PPKM ini terutama, ya dampaknya sangat dahsyat ini Mas. Ya boleh dibilang lumpuh, boleh dibilang seperti itu. Apalagi yang seniman-seniman yang cuma menggantungkan hidupnya dari berkesenian. Wah, benar-benar nggak bisa gimana lagi dah. Mereka itu sudah banyak yang sambat, sudah banyak yang mengeluh. Aduh, ya kalau yang punya sambilan itu ya lumayan, tapi kalau yang nggak punya, waduh, sambatnya sama teman-teman itu ya udah. Kalau seperti saya ini ya biasanya sok ditelepon sama teman-teman itu, gue duit itu ora. Waduh, begitu toh sampai segitunya. Ya saya mikir toh, dalam keadaan seperti ini kita sama-sama merasakan dampaknya, ya toh. Mau mengeluarkan duit, mau minjemin uang gitu ya tetap berat toh kita mengeluarin itu, karena kita juga merasakan sendiri dampaknya. Sebenarnya yo kasihan sih, kasihan. Tapi ya mau gimana lagi? Ya kita ya gimana ya, saya solusinya itu ya mbuh Mas, bingung saya. Bingung? Nggak tahu. Tidak tahu solusinya seperti apa. Sampai kapan keadaan seperti ini? Terus kan ini banyak ini ya, teman-teman yang seni tradisional juga Seni kan? tradisi, ya. Ada yang tradisi ya, ada yang pengrawit, terus ada juga Pemain ketoprak, itu juga tari. situasinya sama Sama Mas. Nah terus Mas Kaptiran,
ketika mereka hampir tidak dapat job, otomatis kan tidak ada penghasilan. Jalan keluar sementara ini apa itu? Mereka ya apa yang bisa diuangkan lah. Berarti ya menjual apa yang ada gitu. Menjual apa yang apa yang bisa dijual ya jual, apa yang bisa dijalani. Yang penting bisa mendapatkan itu tadi. Kalau di pertunjukan teater sebelum ada pandemi rata-rata setahun pentas berapa kali? Ya kalau di teater itu kan setahun biasanya karena lamanya proses. Biasanya teater itu paling enggak 5 sampai 7 kali itu udah bagus. Udah bagus. Terus ketika terjadi pandemi ini? Terjadi pandemi tempatnya nggak ada, Mas. Tapi kalau untuk program-program dari pemerintah kan ini mulai bergerak kan? Mulai ada kan? Jadi ya, pentas-pentas lewat daring gitu. Ya, ini memang ada ya dari pemerintah ini udah mulai daring-daring, tapi yang punya channel-channel di pemerintah itu yang biasanya dapat. Kadang kan mereka juga yang nggak punya channel itu ya bingung juga kan. Biasanya yang seniman mandiri misalnya nggak membutuhkan apa itu lembaga-lembaga pemerintahan, mereka seperti organ tunggal segala itu kan mereka mandiri. Organ tunggal. Itu kan mereka juga bener-bener kolab, bener-bener ambruk, Mas. Karena nggak ada nikahan ya. Iya, bener-bener hajatan dilarang. Hajatan dilarang. Padahal dia dapat makannya dari situ. Iya tuh. Seperti temenku itu kan yang organ tunggal itu. Sampai ngejual soundnya, ngejual ya apanya lah yang bisa dijual. Sampai ya kasihan lah untuk melihat kehidupannya itu. Kalau Mas Kaptiran sendiri situasinya gimana? Iya, saya sendiri ya merasakan dampaknya juga sama. Cuman ya alhamdulillah untuk saat ini saya masih bisa, saya punya sambilan. Ada sambilan usaha? Iya, yang ya otomatis untuk mengantisipasi pandemi seperti ini yang seniman-seniman yang punya sambilan itu malah sebenarnya bisa fokus ke sambilannya itu sebenarnya. Tapi problemnya menurut jenengan itu banyak teman-teman yang memang skillnya itu hanya di iya yang saya sayangkan itu seniman-seniman tradisi macam itu yang mereka nggak punya sambilan, cuma menggantungkan hidupnya dari berkeseniannya dia ya itu tadi lah. Ya, karena saya juga punya pengalaman menarik. Beberapa teman ya ada teman di Jakarta itu yang juga macet. Dia biasanya bikin film karena sekarang enggak dan situasinya memang sangat ya memprihatinkan karena memang dia tidak punya sambilan lain. Iya, tidak punya skill yang lain. Sudah tidak punya skill yang lain, sudah kebacut, sudah terlanjur ya selama ini profesinya sebagai sutradara film. Harapannya Mas Kaptiran gimana dengan situasi sekarang ini? Terutama untuk pemerintah, karena gini ya Mas Kaptiran, jadi pemerintah kan juga punya program-program bantuan sosial ya, bantuan sosial bagi teman-teman yang mungkin terdampak pandemi ini. Mungkin lewat Kementerian Sosial atau kalau di level daerah itu lewat dinas sosial. Tapi kemungkinan juga itu hanya kemungkinan tidak semuanya mendapatkan. Nah, ini Mas Kaptiran sendiri harapannya dengan pemerintah gimana? Ya sebenarnya kalau harapan saya dari pemerintah ya pemerintah itu gimana gitu menanganinya itu supaya pandemi ini cepat berakhir, jangan cuma gaduh aja. Kami ini yang di bawah itu sangat berharap sekali. Kalau khusus untuk bantuan terhadap teman-teman seniman dari pemerintah ada nggak? Kalau selama ini katanya sih ada, ini katanya ya, tapi saya nggak merasakan itu karena saya nggak dapat. Mas Kaptiran belum pernah dapat? Belum pernah dapat. Tapi memang informasinya pernah katanya ada, itu ada link-linknya katanya. Saya pernah mencoba itu, tapi juga nggak bisa, nggak dapat itu. Ini padahal kita belum tahu ini selesai sampai kapan ya. Dan ya insya Allah kita berharap ya ini segera berakhir. Tapi ketika situasinya kita tidak tahu persis, terus bayangan Mas Kaptiran gimana?
Ya ini ya, artinya informasi ini nanti mudah-mudahan sampai ke pemerintah. Jadi eh, situasi yang sulit yang dialami oleh teman-teman seniman itu kan juga pemerintah juga harus tahu persis. Kira-kira terus Iya, saya juga berharap pemerintah itu ya, buat seniman itu diperhatikan benar. Soalnya ya seniman itu ya cari hidupnya cuma berkesenian itu aja toh. Padahal kita tidak boleh menimbulkan banyak massa, nggak boleh melakukan kegiatan berkesenian, ya toh. Terus kita itu ya nggak bisa dapat apa-apa toh. Makanya untuk seniman itu buat diberi perhatian khusus gitu loh. Kalau yang biasa nggak berkesenian mungkin dia bisa punya sambilan yang lain gitu kan. Kalau yang cuma skillnya berkesenian, ya toh. Makanya ya untuk pemerintah harapan saya mbok diperhatikan itu para seniman-seniman kita itu. yang khususnya juga yang mereka memang profesinya murni hanya sebagai Iya, seniman yang murni pure berkesenian. berkesenian. Iya. Eh, Mas Kaptiran, selain berkesenian kan juga Mas Kaptiran punya sambilan. Iya, saya punya usaha di samping. Sambilan. Dan saya kira dampaknya kan juga tidak terlalu. Iya, ya memang berdampak Mas, tapi menurutnya enggak signifikan sih karena usaha saya itu di bidang yang mudah dicari dan itu adalah usaha konsumsi. Jadi barangnya murah tapi itu dicari terus. Jadi selain jenengan itu berprofesi sebagai seniman teater, Ya, jadi sampean juga punya bisnis sambilan usaha tempe. Ya, tempe ya? pembikinan tempe ya. Tempe ya, penginan tempe. Nah, kalau jelas ya, kalau profesi sebagai seniman, otomatis penghasilannya dari Dari pertunjukan berkesenian iya. turun drastis. Ya udah nggak turun lagi Mas, udah. Ya wis tersiap-siap lah. Kalau usahanya tempe gimana? Kalau usahanya tempe alhamdulillah ya mengalami penurunan iya. Tapi nggak begitu banyak pengaruh soalnya itu barang konsumtif. Orang-orang banyak mencari dari kalangan bawah sampai atas. Terjangkau. Iya, dan harganya sangat terjangkau. Terjangkau. Iya. Saya tuh juga punya harapan teman-teman seniman itu buat coba cari terobosan yang punya usaha yang kira-kira itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harganya terjangkau itu. Pernah nggak itu dimotivasi kepada teman-teman seniman yang lain? Jadi ini kan sudah ada peristiwa ya, sudah ada fakta bahwa kondisi bisnis ataupun industri kesenian ini kan baru turun ini, baru jatuh gitu ya, baru jatuh. Yeah. Sehingga kan perlu ada semacam alternatif action ya, alternatif action dalam konteks bisnis untuk menghasilkan uang. Nah, Pak Kaptiran, Kang Mas Kaptiran ini pernah nggak memotivasi teman-teman untuk ya mbok punya usaha apa gitu ya, yang jangan lagi tergantung pada kesenian, karena kan selain situasi pandemi yang kita juga tidak tahu, tapi juga ini masalah umur, masalah usia itu kan juga nanti akan berpengaruh juga. Kira-kira pernah nggak memotivasi teman-teman untuk bergerak di bidang UMKM gitu ya? Di bidang UMKM bisnis yang itu sebagai penopang ya, tidak lagi seniman sebagai pokok utama penghasilan. Kalau untuk itu, untuk motivasi terhadap teman-teman saya sudah pernah lakukan. Tapi itu masih sifatnya masih pribadi ya, masih belum full sebuah acara apa gitu, tapi cuma secara pribadi Mbok Ayu kowe iki bikin ini gitu. Cuman mereka itu kayaknya juga ya masih ya ada yang mau sih, tapi ada ya responnya ya itu tadi, ada yang mau ada yang enggak sih. Jadi ya mereka belum 100%. Ya cuman sekedar untuk motivasi mereka aja sih. Kira-kira kalau pemerintah melakukan program capacity building dalam sektor ekonomi terhadap seniman, Mas Kaptiran sepakat enggak? Kalau saya ya sepakat sekali Mas. Sepakat ya? Jadi biar biar ada nilai tambah gitu ya.
ada satu ketergantungan terhadap Betul. profesi sehingga ketika nanti Karena terjadi terjadi hal seperti ini ya tidak hanya pandemi saya kira ya, karena usia kan juga nanti akan pengaruh kan usia segala macam itu. Nah, sepakat ya kalau maunya pemerintah melakukan capacity building, jadi tidak hanya lagi bikin workshop pertunjukan, tidak lagi bikin workshop nah itu pada terobosan. seniman, tapi bikin workshop tentang bagaimana cara mendirikan usaha tempe. Nah, betul itu. Workshop Kasih ekonomi produktif ya. motivasi, workshop seperti tentang itu. ekonomi produktif. Saya setuju sekali. Setuju itu. Biar mereka itu teman-teman seniman juga tambah wawasan bagaimana mengelola sebuah usaha begitu. Saya sangat setuju sekali itu kalau pemerintah mau seperti itu. Baik. Untuk usulan saya terakhir ya buat teman-teman, berusahalah dalam mempunyai berusahalah belajar untuk, maksudnya belajar untuk skill yang lain lah. Untuk teman-teman seniman jangan hanya belajar berkesenian aja. Jadi ketika kita terbentur pada satu masalah, kita masih punya pegangan yang lain. Itu aja. Jadi kita siap berkompetisi dalam hal apapun. Jadi harus selalu siap, harus selalu ya waspada gitu ya. Iya. Dan saya kira Jadi problem pandemi ini menjadi pengalaman khusus bagi teman-teman. betul. Begitu. Jadi kalau kita berkesenian yuk jangan hanya melulu berkesenian, belajarlah pada cabang yang lain. Ya, agar kalau terjadi sesuatu hal ini bisa saling mendukung, Iya, bisa untuk saling penyeimbang. Terima kasih ya Mas Kapitra ya. Iya. Demikian tadi pemirsa sahabat Sidat Gamelan Channel, dan sampai ketemu di pembahasan ataupun episode yang lain.